Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Kemarin bersama Ibu di Zoom, kita sudah membahas mengenai materi apa aja sih yang akan kita bahas di kelas 8. Nah, untuk hari ini, di bab 1 kita akan membahas mengenai negara ASEAN. Apa itu negara ASEAN? Apa tujuannya? Apa saja sih negara anggotanya? Dan kerjasama seperti apa yang terkait? Nah, simak baik-baik video dari Ibu, karena bisa saja di pertengahan video banyak pertanyaan yang harus kalian kerjakan di rumah yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi simak ya. Oke teman-teman kelas 8, kita akan membahas mengenai salah satu kerjasama yang paling penting untuk Indonesia, yaitu adalah ASEAN. Simak baik-baik penjelasan dari Ibu ya, karena nanti akan ada pertanyaan. Nah, mungkin kalian pernah dengar apa sih itu ASEAN? Atau mungkin kalian belum paham apa sih sebenarnya ASEAN itu? Nah, ASEAN adalah organisasi regional yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara, yaitu kawasan kita dan tetangga-tetangga dekat kita. Ada apa aja? Ada 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. Nah, ASEAN juga memiliki sekjen, yaitu adalah Dato' Lim Jook Hoi dari Brunei Darussalam sejak Januari tahun 2018. Kita simak videonya baik-baik ya. Nah, ketua ASEAN ini menjadi tuan rumahnya loh. Nah, saat ini ketua ASEAN itu adalah negara Vietnam, sementara Indonesia akan menjadi anggota pada tahun 2023. Nah, ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan 5 pilar negara yang membangunnya. Nah, Indonesia ini salah satunya loh, bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, apa sih tujuan utama dari pembentukan ASEAN? Yaitu adalah memajukan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Hal ini dilakukan dengan prinsip utama ASEAN, yaitu non-intervensi, di mana para anggotanya harus saling menghormati kedaulatan serta integritas wilayah dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lainnya. Jadi semua itu fokus untuk membangun negaranya masing-masing. Nah, kita juga bangga karena Jakarta merupakan ibu kota ASEAN dengan adanya rumah bagi sekretariat ASEAN sejak tahun 1981. Kita bisa lihat bagaimana kerjasama Indonesia terhadap ASEAN melalui video ini. Kita bisa lihat ya, aktifnya Indonesia dalam bekerjasama dengan ASEAN. Nah, untuk memenuhi ketuntutan global, pada tahun 2015, ASEAN menjadi konsep ASEAN Community untuk mempererat anggotanya hingga tingkat masyarakat. Kita bisa lihat dari 3 pilar, yaitu politik keamanan, adapun ekonomi untuk kawasan ekonomi, adapun sosial budaya untuk mempererat masyarakat di sektor sosial dan budayanya. Nah, ketiga pilar ini nantinya akan diperkuat pada tahun 2025 dengan pembentukan konektivitas ASEAN dengan infrastruktur berkelanjutan, inovasi digital, kelancaran logistik, penyamaan peraturan, dan pergerakan manusia. Nah, sampai sini jelas teman-teman? Atau ada pertanyaan? Sebelum itu, kita lihat dulu manfaat dari negara ASEAN bagi Indonesia. Apa aja sih manfaatnya untuk Indonesia? Bersama Indonesia ASEAN kuat, bersama ASEAN Indonesia maju. Nah, pertama itu, ASEAN adalah wadah persatu negara-negara di Asia Tenggara untuk saling tolong-menolong. Dalam hal apa aja? Global, ekonomi, dan bencana alam.
Seperti ini kita lihat semuanya berkomunikasi melalui video meeting atau bisa di Zoom untuk melihat bagaimana sih keadaan negara. Seperti sekarang terjadi adalah COVID-19. Sekali negara saling bahu-membahu untuk membantu. Karena total wilayah dan total dari jumlah penduduknya dan jumlah ekonominya, kita bisa saling bekerja sama di antara negara-negara ASEAN. Dan ASEAN juga adalah pemain utama dari ekonomi global. Bersama ASEAN, Indonesia semakin kuat bernegosiasi di dunia internasional. Nah, dari penjelasan ini, Ibu ingin kalian tulis di kolom komentar, sebutkan nama dan kelasnya. Yang pertama soalnya adalah, apakah tujuan dari ASEAN? Yang kedua, manfaat apa yang dirasakan oleh Indonesia bekerjasama dengan negara ASEAN? Kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh menghubungi WhatsApp Ibu ya. Oke, mungkin dari Ibu cukup sekian. Ibu tunggu jawabannya, karena jawaban itu adalah menentukan keaktifan kalian di kelas, sehingga Ibu bisa memberikan nilai tambahan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.